Oke, halo para MotoGP lovers semuanya. Kembali lagi nih bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih bersama saya Bro Riz dan ada Om Aril yang akan mendamping saya menjadi caster pada malam hari ini, dan juga ada Om Fernando Lee selaku menjadi race director dan juga camp director yang akan membantu kita pada race malam hari ini. Yang dimana seperti jadwal biasanya di hari Sabtu kita akan menyaksikan sprint race di dua kelas, yaitu M1 PlayStation dan juga M1 PC. Akan tetapi kita akan memasuki ke kelas M1 PlayStation terlebih dahulu untuk sprint race pada malam hari ini. Dan kita berterima kasih selalu kepada sponsor kita, yaitu Agung Tata Mandiri, dan juga ada media partner kita, yaitu ada Indo Motor Racing dan juga MGPI. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation for the sprint race di Mugello round ke-10. Akan tetapi mari kita lihat dulu untuk rider line up para pembalap M1 PlayStation. Dan itu dia rider line up kita untuk kelas M1 PlayStation yang akan membuka race di sprint race lebih tepatnya untuk malam hari ini, masih di round ke-10 untuk Mugello di Italia. Seperti yang kita saksikan sebelumnya di qualifying tadi yang berjalan dari pukul 9 sampai ya barusan saja selesai sebelum jam 10. Ini nampaknya Mugello akan diguyur hujan yang cukup deras. Jadi tentu para rider akan mendapatkan tekanan selain dari rider tapi dari cuaca itu sendiri. Oke, untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation masih dipimpin oleh Miki Raikko dengan solid 310 poin, memimpin sangat luar biasa. RS Kevin menempati posisi kedua dengan 221 poin, dan juga Raung di posisi ketiga dengan 185 poin. Ada Rajulan Syah menempati posisi keempat, Fadli Ramadan di posisi kelima, dan juga Bima Suryatama di posisi keenam. Serta dari posisi 7, 8, 9 ada Komet 55, Kiki Kiens, dan juga Ziran Agustian 466 menutup klasemen di kelas M1 PlayStation yang sebentar lagi akan kita saksikan tentunya keseruan di sirkuit Mugello dengan kondisi yang hujan nih. Berbeda dengan M2 kemarin di mana untuk M2 PS dengan wet race dan juga dry cloudy untuk M2 PC, sekarang kita akan melihat cuaca hujan. Tentunya sudah dilengkapi oleh ke-6 rider mengisi row 1, row kedua. Di mana untuk row pertama ini ada Rajulian Syah, Miki Raikko, dan juga RS Gavin dari posisi 1 sampai posisi 3 dengan fast lap dari Rajulian Syah itu 1 menit 54.051 detik. Diikuti Miki Raikko dengan ya tipis banget ya, masih 154.086, dan Gavin dengan 155.395. Lalu Bima Suryatama menempati posisi keempat dengan 1 menit 56.8, serta Komet 55 dan juga Fadli Ramadan 56 di posisi 5 dan juga posisi ke-6 yang sayangnya tidak mendapatkan valid lap time ataupun tadi tidak mengikuti qualifying. Dari dia total 6 rider yang akan membalap di kelas M1 PlayStation. Tentunya dengan cuaca hujan ini penggunaan soft medium rain tire akan menjadi satu-satunya pilihan ya, atau dua pilihan bisa kita bilang. Dan kalau misalkan hujan deras tentunya penggunaan soft akan lebih baik ya, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi penggunaan ban medium yang tentunya akan kita lihat saja, itu tergantung ke pilihan rider itu masing-masing. Mungkin kita akan bisa lihat nanti saat di live race untuk soft tires ini ada list berwarna biru, dan untuk medium tires tidak ada listnya, atau mungkin listnya berwarna abu jadi agak sedikit samar-samar ya. Kita lihat saja nanti siapa yang menggunakan soft, siapa yang menggunakan medium, atau mungkin akan ada yang menggunakan compound campuran soft medium, biasanya lebih lunak di bagian depan. Tapi kita lihat saja. Kembali lagi di Mugello, track yang banyak sekali chicane dan juga ada flowing section, ada juga track yang naik turunnya cukup berasa ya di sini, atau track elevation untuk Mugello sangat berasa ya. Kita lihat juga kemarin di kelas M2 banyak sekali yang mendapatkan tantangan
di setiap tikungannya. Mungkin yang jadi salah satu spot mengerikannya adalah chicane di awal-awal, karena kita lihat kemarin memberikan tantangan juga di kelas M2PC, lebih tepatnya harus ada 2 rider jatuh di spot yang sama di turn 4 dan juga 5. Tapi untuk tikungan lain pun ini sangat-sangat mengerikan. Mungkin ada Casanova, lalu juga ada setelah itu pun di Casanova di 78 kalau nggak salah, itu yang agak sedikit uphill, exitnya agak mengerikan. Itu tahun berapa gue lupa, 8 ya itu. Yes. Oh ya 89. 8 to 9 itu kan udah uphill terus blind spot. Kalau ngelebar dikit udah kena gravel. Yes, terutama juga dengan cuaca hujan ini akan tentu mendapat challenging. Ya, dimana dengan motor yang jauh lebih berat, jauh lebih berbobot, jauh lebih susah dikontrol tentunya, yaitu motor prototype 1000cc ini, yaitu motor MotoGP yang sering kita kenal, di mana tentu ini akan menjadi sebuah challenge tersendiri dikarenakan juga track Mugello ini memiliki typical flowing dan track elevation yang sangat-sangat banyak. Maka dari itu ini akan menjadi challenging sekali untuk para rider. Jadi mana sesaat lagi kita akan menyaksikan race tersebut. Jadi mana kalian bisa lihat sendiri, Marshall sudah mengibarkan bendera merah, sebentar lagi race akan dimulai. Yang bisa kalian lihat, seorang Ray Juliansyah nampaknya di pole position, begitu pula dengan seorang Miki Raikkonen yang berada di posisi kedua. Dan here we go, di Mugello round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship 2023 akan dimulai di Mugello, dan way we go is underway di kelas M1 PlayStation. Dan nampaknya kalian bisa lihat Miki Raikkonen memiliki start yang cukup bagus daripada rekan tim sendiri, yaitu Ray Juliansyah. Ross Kevin on the third, dan nampaknya Combat 55 yang setelah sekian lama tidak membalap, kita bisa melihat Combat 55 race pada malam hari ini langsung menang. Ray Juliansyah down di first corner. Sayang sekali untuk seorang Ray Juliansyah, di awal balapan harus membuka di aspal yang yang seharusnya dia harus cornering, tapi sekali harus rebahan nampaknya di aspal pada malam hari ini. Sayang sekali untuk membuka race pada malam hari ini. Ray Juliansyah memulai dengan posisi yang tidak cukup baik, sang pole position kita terjatuh dan harus kembali memulai balapan dari final position di posisi menang. Sementara itu, efek dari jatuhnya Ray Juliansyah membuat benefit dari seorang Ross Kevin yang berada di posisi kedua. Yang nampaknya kita lihat saja akan ke sini, Ross Kevin akan try to attack dari seorang Miki Raikkonen, ataupun Kevin harus mendefend posisinya. Dan sayang sekali lagi Ray Juliansyah terjatuh untuk kedua kalinya. Tampaknya ini cuaca hujan benar-benar memberikan kesulitan ya bagi Ray Juliansyah, meskipun dia berhasil mendapatkan pole position barusan di qualifying, tapi ya kembali lagi tidak selalu menjanjikan akan bisa mendapatkan race yang baik ataupun bahkan start yang baik. Bisa kita lihat bukti dari Ray Juliansyah yang harus terjatuh sekali di turn pertama dan sekarang terjatuh lagi entah kapan barusan, dan harus tinggal 7 detik. Combat is going down, dan juga sedikit memberikan Fadli dan juga Bima nampaknya barusan yang terkena Kevin down, harus terjatuh nampaknya di exit chicane di turn berapa tuh, kayaknya di 10-11 ya, betul sekali itu dia. 12. Yes, Kevin sangat-sangat disayangkan sekali, ia harus terpental ke posisi keempat setelah ada pertarungan atau chance untuk bisa mendapatkan posisi pertama dari Miki Raikkonen. Sementara itu berbicara tentang Miki Raikkonen, 3,5 detik di depan untuk posisi pertama. It is already smell of win ya, taste of victory sudah bisa ia cium, aromanya sudah mulai tercium. Kita lihat saja ini dia replay dari RS Gavin, nampaknya memasuki turn 12 ya, betul sekali. Dan juga ini ada Combat 55 barusan ya. Yes, di exit 11 lalu dilanjut ke RS Gavin dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sementara itu Ray Juliansyah bisa mendapatkan P5 sekarang ini untuk melawan Combat 55. Yes, kita akan lihat aja sini Ray Juliansyah terpantau memiliki kesusahan, dan bahkan dari seorang Combat memiliki hal yang sama, dan bahkan rata-rata rider sini memiliki kesusahan dalam race pada di Mugello kali ini. Terutama untuk Miki Raikkonen terlihat adem ayem tanpa satu kali warning track limit pun yang berada dirinya tidak berada pada dirinya, yang membuat dirinya memimpin dengan gap 3,7 detik yang ini akan menjadi tentu sebuah pesona untuk seorang Miki Raikkonen untuk mendapatkan absolute win kembali pada malam hari di sprint race di round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship. Dan kita melihat sebuah penamaan juga di mana duo KTM pada malam hari ini terpantau berada di podium zone, yaitu Fadli Ramadan dan juga ada Bima Suryatama. Setelah tadi terjatuhnya Ross Kevin dan juga sempat ada terjatuhnya di turn ke-11 tadi yang terlihat di replay, yaitu Combat 55, dan kembali lagi terjatuh seorang Combat 55 di first corner tadi, membuat Ray Juliansyah up to the 5th position. Sementara
ini kita masih bersama Bima Suryatama yang mana kalian lihat di rider list ini mulai terpaut kembali, gapnya semakin ada jarak, ada gap di antara mereka, kecuali kedatangan Ross Kevin yang berusaha untuk mendapatkan podium zone pada malam hari ini yang tepat di belakang seorang Bima Suryatama. Tapi sayang sekali di turn ke-12 di long lap penalty area, seorang Ross Kevin harus running wide di sana, membuat diri harus kehilangan time, kehilangan pace dan gap untuk kembali mendekat. Tapi nampaknya DC Kane di turn 13 dan 14 sangat cantik dari seorang Ross Kevin dan bisa mendekat kepada seorang Bima Suryatama. On board bersama Ross Kevin dan terlihat di depan sana ada seorang Fadli Ramadan yang running wide tapi bisa recovery kembali di exit di final corner ke-15 di Mugello pada malam hari ini. On board masih bersama Ross Kevin on the main straight dan juga dari seorang Fadli Ramadan yang memimpin dari battle for the second position yang dimana 1,8 detik dari rekan timnya sendiri yaitu Bima Suryatama. Ini dia ancaman bagi Bima yang sekarang Kevin sudah mulai mendekat kembali ke dekat daerah podium zone. Tentunya memberikan pressure luar biasa bagi salah satu KTM rider kita di posisi ketiga. Tapi berbeda dengan Fadli Ramadan yang meskipun tadi sedikit melebar di final exit corner memasuki lap ketiga, nampaknya ia berhasil mendapatkan exit speed yang cukup baik sehingga berhasil kabur. Sementara itu Miki Raikkonen sedikit wide di chicane kedua ya di Mugello kali ini dan kita akan what was that? Unik sekali memang Miki dengan kejutannya yang mungkin memang sudah merasakan wah ini gue kayaknya harus pakai helm supaya Bima apakah harus terjatuh di posisi tapi ya terlepas dari keunikan yang dilakukan Miki, apakah ini berhasil memberikan taste atau juga experience balapan yang sangat realistik banget. Sehingga sekarang di posisi pertama hampir 5 detik. Jadi apakah ngaruh ya pakai helm terus main game jadi ngebut juga nih? Ya tentu ini akan menjadi sebuah topik yang unik untuk kita bicarakan dikarenakan dia selama kita menyelenggarakan Moto eSport Indonesia ini kali perdana kita melihat e-rider kita menggunakan helm ketika berkompetisi. Ini menjadi sebuah pesona yang luar biasa berbeda. Yang biasa kita melihat pesona Miki selalu menjadi dominasi di posisi pertama, tapi kali ini kita melihat bisa bilang salah satu pencetus bisa dibilang ya, memakai helm di kejuaraan e-sport. Dan kejuaraan itu adalah tak lain tak bukan adalah Moto eSport Indonesia, lebih tepatnya di Agung Tata Mandiri Championship di 2023 ini, yang dimana kalian bisa lihat Miki dengan mungkin dari power helm tersebut semakin menjauh nih gapnya dari 3 detik menjadi 5 detik. Ini what a powerful performance dari seorang Miki. Dimana cuma satu pertanyaan saya, apakah dia sebenarnya main ini sambil menahan pengap dikarenakan tentu itu akan menjadi sebuah challenge sendiri. Mungkin di sini Miki ingin mendapatkan challenging lebih yang dimana mungkin dari track Mugello ini bisa dibilang sudah terkategori sulit, ditambah rain yang cukup menantang, lebih challenging lagi, ditambah lagi dengan penggunaan helm. Dan nampaknya Miki bisa mengeksekusi semua hal tersebut dengan perfect, dengan terbuktinya memimpin jalan balapan no track limit on the Miki dan juga memimpin jalan balapan dengan hampir 6 detik bahkan dari seorang Fadli Ramadan. Dan juga sempat terjatuh di Bima Suryatama yang sayang sekali terlihat dari re-entry dari Casanova, berarti terjatuh di Casanova, di mana Casanova terasa satu trik yang sangat tricky sekali, terutama ditambah hujan ini di downhill hard braking itu rawan sekali kepleset. Dan terlihat Bima Suryatama melakukan hal tersebut. Dan dari terjatuhnya seorang Bima Suryatama membuat seorang benefit dari seorang Kevin yang berada di posisi 3. Tapi nampaknya sang fastest lap kita pada malam hari ini berusaha untuk mengejar for the podium zone. At least podium untuk Rajul Ansyah yang sudah menelanti lap terakhir di awal-awal balapan. Dan sekarang nampaknya sudah ada secercah harapan meskipun lap hanya tinggal 2,5 lap lagi. Tentunya Rajul Ansyah masih memiliki potensi untuk setidaknya bisa masuk ke posisi 3 di tempat Ross Kevin berada sekarang. Dengan gap 0,8 detik tentunya akan sangat possible untuk bisa mengejar setidaknya dalam 1 atau 2 lap ke depan. Kita lihat saja akankah Rajul Ansyah bisa mendapatkan momentum tersebut atau mungkin hanya bisa menahan di posisi keempat. Itu ya Rajul Ansyah di sebelah kiri layar bisa kita lihat dengan racing number 14 yang juga memiliki hal unik ya. Kita lihat ada sebuah background screensaver di belakangnya yang menunjukkan ini adalah I am the Razer dari Rajulian. Sangat luar biasa sekali. Ini dedikasi dari rider M1 PlayStation. Ini kita lihat Miki Raikkonen dengan helmnya, Rajulian dengan itu luar biasa sekali. Dedikasi yang luar biasa. Sekarang kita menuju main straight di sisi Rajulian Syah yang nampaknya sedikit tertinggal barusan di exit, tapi tentunya bisa mendapatkan sedikit saja slipstream dari RS Gavin. Dan sekarang kita lihat apakah cukup berani untuk late break di turn 1 yang tentunya akan menjadi sangat-sangat tricky dan juga riskan. Tapi nampaknya
masih bisa Kevin is down. Pressure untuk Kevin harus mengakibatkan ia terjatuh lagi-lagi meskipun di tikungan yang berbeda, tapi masih di hairpin. Kevin going down into 4th place. Yes, rain race on the round 10. Agung Tata Mandiri Championship benar-benar membuat beberapa rider kita pada malam hari di kelas M1 PlayStation sangat kesulitan. Salah satunya Fadli Ramadan yang sempat membuat mistake ketika transisi dari tikungan keempat menuju tikungan 5, sedikit wobble sampai still masih bisa mengkontrol RC16 yang berbeda dengan seorang Ross Kevin yang tadi terlihat nampaknya benar-benar tidak bisa mengontrol motor di first corner dan membuat diri harus terjatuh, dan dia kehilangan posisi podium, membuat sebuah benefit yang sangat luar biasa dari seorang Ray Juliansyah yang di awal balapan tadi langsung terjatuh, tapi kali ini di lap kelima Ray Juliansyah berada di podium zone, merupakan fastest lap, membuktikan bahwasannya diri yang merupakan hasil yang sangat cepat, memiliki pace yang cepat, dan terbukti juga diri yang mengejar satu demi persatu, dan terlihat tadi sebenarnya sudah sangat dekat dengan Ross Kevin, akan tetapi Ross Kevin sudah terjatuh. Dan yes, Ross Kevin harus memulai balapan kembali dengan berada di posisi 4. Sementara itu di sisi lain juga Red Bull KTM kita pada malam hari, yaitu seorang Fadli Ramadan memiliki pace yang cukup stabil, dan yes, tinggal hanya beberapa little bit mistake saja yang ia lakukan, tidak memiliki big mistake, tapi yes, nampaknya dia harus lebih jauh berhati-hati dikarenakan tepat di belakangnya dan bahkan tertangkap dalam kamera. Ray Juliansyah is coming dalam beberapa saat lagi, dan yes, terlihat dalam rider race combat 55 juga terjatuh. Now, another mistake for Fadli di final corner untuk kesekian kali yang membuat seorang Ray Juliansyah sampai memiliki kesempatan untuk mengejar, tapi this is the final lap. Akankah Ray Juliansyah akan bisa memanfaatkan satu lap ini untuk meningkatkan posisinya berada tepat di belakang rekan timnya yaitu Miki Raikko, yaitu di posisi kedua. Tapi kita lihat saja di mana Ray Juliansyah try to more late break on the first corner and also try to control his Desmos Serici Ducati supaya tidak terjatuh, dan kalian bisa lihat mulai mendekat kepada Fadli Ramadan. Yes, kita lihat sementara itu Ray Juliansyah di posisi ketiga 0,7 tik sekarang untuk mengejar Fadli Ramadan. Setelah kita tahu jatuhnya Kevin dan juga Bima Suryatama di lap-lap sebelumnya, tentunya kita akan menyaksikan akankah pertempuran untuk posisi kedua terjadi di final lap kali ini untuk Mugello dengan kondisi hujan yang nampaknya tidak akan reda sama sekali, bahkan ini malah semakin besar, semakin deras. Dan kita lihat Fadli Ramadan dengan pressure yang cukup luar biasa, 0,6 detik belakangnya, 0,5 bahkan sekarang. Ray Juliansyah di posisi ketiga memberikan pressure yang cukup mantap ke KTM rider kita, tapi berbeda dengan Miki Raikko yang ya bisa kita bilang no pressure at all, nothing to lose, dan sekarang ada di posisi terdepan dengan gap 8,5 detik sudah akan memasuki sektor terakhir. Tapi di battle untuk posisi kedua masih terjadi, memasuki tikungan yang that's it untuk Fadli Ramadan, harus berakhir sudah posisi keduanya. Akankah ia bisa defense posisi ketiga dari Kevin yang mungkin saja semakin dekat sekarang di 0,4 dan juga 0,5. Meanwhile kita lihat barusan Miki Raikko yang sedang santai saja, dan ini dia Fadli Ramadan di final lap terkena pressure sangat luar biasa down the hill into the Casanova yang kita tahu mungkin sedikit menjadi air terjun ya di sini karena hujan yang sangat deras. This is Miki Raikko into the final lap, akan mengakhiri race kali ini dengan sangat apik. Lagi-lagi Miki Raikko from M1 PlayStation, a well-deserved race, and it is an absolute win untuk Miki Raikko dengan ikoniknya hari ini. Dan itu dia Miki Raikko, a well-deserved win. Yes, Miki Raikko take you, dan Ray Juliansyah take on the second. What a race for Ray Jul for this tonight on the round 10 sprint race, yang mana Ray Juliansyah masih bisa menyusul rekan timnya di posisi kedua. Sementara Fadli Ramadan masih bisa mempertahankan posisi podiumnya dari serangan Kevin setelah tidak terjatuh tadi di turn ke-10, yang mana it was a big mistake for seorang Fadli Ramadan, dan bahkan seorang combat di momen-momen akhirnya pun sempat terjatuh, dan yes, juga mendapatkan sebuah long lap penalty for combat 55. Saya sekali untuk combat 55 setelah comeback race pada malam ini tidak mendapatkan hasil yang cukup baik, but still mendapatkan sebuah poin dikarenakan dirinya masih berada di line up di race pada malam hari ini. Yang mana this is the result, yang mana Miki Raikko winning race disusul oleh Ray Juliansyah, dan ada Fadli Ramadan yang mendapat posisi ketiga, Ross Kevin on the fourth, Bima Suryatama di kelima, dan ada combat 55 menutup di posisi 6. Itu dia untuk final result kita di kelas M1 PlayStation, yang mana race pada malam hari ini terlihat banyak sekali rider kesusahan untuk mengontrol motornya, dimulai dari di awal pembukaan dari seorang Ray Juliansyah yang langsung terjatuh. Tak lama kemudian Combat 55 terjatuh di turn ke-11, dan terselang gak lama kemudian Ross Kevin juga terjatuh di tikungan selanjutnya, tikungan 12.
Dan ya setelahnya kita bisa melihat beberapa drama yang terjadi, salah satunya dari perjuangan seorang Ray Julianza try to come back from the last to the second, setelah dirinya juga mendapatkan facelift juga membuat bahwasannya dirinya sebenarnya memiliki pace yang sangat kencang, terbukti dari hasil pole position yang ia dapatkan, dan ternyata dirinya masih membuktikan bahwa dirinya yang terkencang di Mugello pada malam hari ini dengan terbuktinya mendapatkan fastest lap dan pole position. Akan tetapi cuman bisa dibilang bad luck dikarenakan dirinya sempat terjatuh di awal balapan dan tidak bisa seperti di race yang lalu, yaitu sempat battle dengan rekan sendiri. Dan juga di race lalu pun Ray Julianza sekedar reminder aja juga memiliki bad luck juga ini, mana kalau tidak salah di round lalu itu Ray Julianza harus disconnect atau memiliki problem connection. Dan tentu saja sesaat lagi seperti biasa nih kita akan bertanya-tanya di part 4 kepada 3 pembalap kita, yang mana Mickey winning the race dengan bisa dibilang topik yang cukup menarik dari soal Mickey, di mana tadi dirinya bermain sambil memakai helm, tapi terlihat helmnya tadi Nolan kalau nggak salah tadi. Dan juga seorang Ray Julianza memiliki background yang screensaver yang sangat luar biasa, membuktikan bahwasannya ini racing banget. Ini studio benar-benar bikin seorang Ray Julianza benar-benar fokus, dan yes dengan terbukti mendapatkan fastest lap, bangkit dari last to the second, dan yes tentu saja kita akan bertanya-tanya kepada Ray Julianza juga pada malam hari ini. Dan juga ada Fadli Ramadan yang sayang sekali di final lap di turn tersebut tadi harus terjatuh. Dan yes kita nampaknya sudah terhubung kepada 3 pembalap kita, dan tinggal menunggu seorang Ray Julianza untuk menyalakan camnya dan supaya kita bisa masuk ke part 4 tentunya, supaya kita menanyakan kepada para pemenang kita, yang mana kalian bisa lihat juga sekedar informasi aja bahwasannya Combat 55 tadi sudah try to comeback kembali ke race lagi, tapi sayang sekali walaupun sudah berada di posisi ketiga, tapi yes the race result is different dari hasil awal balapan tadi, di mana Combat 55 harus menutup race pada malam hari ini di posisi ke-6. Yes, dan ini dia race pembuka yang bisa kita bilang luar biasa sekali ya. Banyak sekali hal yang tidak diduga-duga gitu. Dan tentunya ini selain dari ya memang faktor balapan memang seperti itu, tentunya cuaca sangat berpengaruh untuk kali ini. Yang dimana cuaca hujan tentunya memberikan tantangan lebih berat ya kepada para rider. Dan untungnya ini masih di sprint race, masih hanya 6 lap saja. Kita tentunya akan melihat nanti di main race akankah hujan lagi atau tidak. Kalau hujan ini benar-benar akan sangat mental ya, karena lapnya lebih banyak, kondisi hujan yang sangat menguras tenaga dan juga endurance tentunya akan memberikan challenge yang lebih berat lagi. Tapi ya kalau gue pribadi sih sudah percaya para rider-rider ini akan siap dengan segala cuaca dan juga kondisi. Apalagi kemarin kita sudah sempat flag to flag juga di Phillip Island. Mungkin banyak yang agak misadaptasi ya, karena langsung dapat lap penalty karena speeding in pit lane. Jadi ya mungkin kalau aku close up dulu nggak keluar ada flag to flag. Ya kita akan lihat saja. Dan kita sedikit mendapat informasi dari Ray Julianza kayaknya tidak bisa bergabung untuk para Verme. Mungkin kita akan langsung bergabung saja dengan Mickey Raikkonen dan juga Fadli Ramadan. Tapi kita tunggu dulu saja keputusan dari Race Direction. Akankah kita menunggu untuk Ray Julianza atau tidak? Tapi kita tunggu dulu saja sebaiknya, karena kita juga penasaran nih performance dari Ray hari ini benar-benar luar biasa banget ya. Sempat terjatuh ya, kita tahu itu pahit banget dan sangat-sangat menyakitkan. Tapi luar biasanya dia berhasil comeback, dan posisi kedua tuh udah luar biasa banget loh untuk yang jatuh sampai ke terpental posisi ke akhir. Dan ini mengingatkan kita kepada race kemarin ya, di mana seorang Ari DP melakukan hal yang sama juga. Start dari pole position langsung terjatuh, tetapi dia bisa comeback ke second position. Ini same story but ini different class tentunya. Jadi mana Ari DP sebelumnya itu di kelas Moto2, dan kita menyaksikan hal yang sama di kelas yang berbeda, yaitu dari seorang Ray Julianza pole position dan mendapatkan bad luck di awal balapan, mendapatkan fastest lap, dan yes membuktikan bahwasan diri yang memiliki pace yang stabil dan pace yang kencang, dan yes berada di second position. Itu was a good result untuk seorang Ray Julianza tentu ya. Walaupun mungkin jika tidak terjatuh kita akan menyaksikan kembali dua generasi ini beradu di lini depan, tapi yes dengan terjatuh Ray Julianza membuat Mickey Raikkonen no pressure. Ross Kevin pun juga memiliki hal yang sama, terjatuh juga, dan juga Fadli Ramadan juga terjatuh juga di akhir-akhir. Bahkan
Bima Suritama juga terjatuh, dan yes, nampaknya kita bisa bilang satu-satu rider yang tidak terjatuh ini cuma seorang Miki Reiko pada malam hari ini, di mana Combat 55 terjatuh, Ross Kevin terjatuh, Raju Liansa terjatuh, Bima Suryatama terjatuh, dan Fadli Ramadan menutup terjatuh di final lap tadi. Dan ya, kita masih menunggu untuk kayaknya kita akan berpindah ke tapi nggak untuk teman-teman ya, ini mungkin di room kami akan ada sedikit perubahan formasi dulu, jadi kita tunggu dulu saja supaya kita bisa terhubung ke 3 rider kita yang akan ada di Palferme, dan nampaknya kita sudah berhasil untuk bergabung. Agak sedikit ada masalah. Jadi ya mohon bersabar teman-teman semuanya. Ini sambil kita nungguin, mungkin teman-teman yang belum follow kami di sosial media bisa langsung di follow saja. Ada di Instagram, ada di YouTube tentunya, di Facebook dan juga di TikTok. Boleh langsung ke Motorsport Indonesia, follow kami, lalu juga di like, share, subscribe. Jangan lupa untuk bisa mendukung dan terus berjuang bersama ya di sini di Motorsport Indonesia. Tentunya dengan harapan kita bisa berkembang lebih besar lagi bersama-sama. Dan ya, hopefully itu semua akan terjadi. Lihat saja sesaat lagi untuk berpindah ke Park Ferme yang dimana sudah kita nantikan untuk karena bersama para rider kita yang tadi berhasil mendapatkan podium di posisi 1, 2, dan juga 3. Dan setelah ini seperti biasa juga kita akan ada kelas M1 PC ya, yang tentunya tidak akan kalah seru dari race kali ini di sprint race M1 PlayStation. Jadi kita tunggu dulu saja untuk memasuki Palferme. Ya, sekali kita masih memiliki beberapa problem, minor problem bisa kita bilang. Yang dimana seorang Ray Julian saya memiliki problem di bagian kameranya, jadi kita harus untuk kepastian juga dari race direction juga untuk apakah kita akan menunggu, apakah kita langsung menjalankan format seperti di M2 kemarin, yang dimana seorang AHD sayang sekali mikrofonnya tidak bisa terkoneksi, dan dia juga memberikan hand signal bahwasannya dia tidak bisa untuk mengikuti platformnya dikarenakan ya mungkin nggak ada mikrofon ini kali ya, mikrofon backup kali, jadi langsung memutuskan untuk hand signal nggak bisa ikutan, jadi ya udah. Tapi nampaknya ini kita mulai ada improvement nampaknya dari seorang Ray Juliansyah. Kita menunggu improvement dari seorang Ray Juliansyah ini memiliki masalah di camnya atau masalah di bagian kamera, yang jadi kita tunggu dari seorang Ray Juliansyah dan juga lainnya. Dan ya kita masih yang sedang menyaksikan, semoga kita bisa terhubung dengan mungkin Rai tidak akan menggunakan facecam, kita belum tahu juga, tapi semoga aja bisa sih, karena sebenarnya kita ingin melihat wajah dari rider kita yang sekarang ada di podium, dan apakah kita sudah terhubung ke Palferme ya, akhirnya berhasil. Yes, finally. Silakan Bro Riz. Yes, dimana kita akan langsung masuk ke Palferme 4 di kelas M1 PlayStation Sprint Race di round ke-10 di Autodromo Internazionale del Mugello di round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship. Langsung aja nih kita akan buka dari sang posisi ketiga lagi nih, yaitu ada Fadli Ramadan. Selamat malam Om Fadli. Selamat malam Om. Oke, gimana Om Fadli? Race kali ini terlihat di awal balapan bisa menjaga pace-nya, bisa stabil, tapi terlihat di akhir-akhir lap sudah mulai kesusahan kontrol RC16-nya, dan kedatangan Ray Juliansyah, apakah terjatuhnya tadi itu dampak dari pressure kedatangan Ray Juliansyah? Gimana Om race hari ini? Terima kasih Om, sebelumnya Om cukup kaget ya tadi. Saya tuh nggak bisa ikut QP karena saya lagi di luar, tiba-tiba hujan, jadi saya nggak bisa ikut kualifikasi. Terus sampai rumah masih kualifikasi, saya lihat, saya nonton hujan, wah hujan nih. Saya langsung nyoba latihan, dan dengan pace yang bisa dibilang 1 detik jauh banget di bawah Ray. Terus saya akhirnya nemuin settingan yang pas lah. Tadi grip banget tuh pas balap tuh belum bisa stabil. Cuman pas lap terakhir itu crashnya nggak saya duga gitu loh. Saya ngerem di titik poin yang sama dan harus kalah di track yang sama gitu sama Ray. Gimana tahun lalu saya pole position juga, jatuh ngejar Ray, sekarang dibalik nih. Jadi ada kayak wah, kenapa kebalikan nih? Tenang loh Om, walaupun gagal meraih raihan terbaik saya, P3 terus saya bosen Om, pengen naik.
Yes, itu dia dari seorang Fadli Ramadan. Dan yes, ini masih sprint race dikarenakan besok kita masih balap lagi nih di main race. Dan moga saja Fadli bisa mendapatkan hasil yang lebih dari P3, mungkin P2 atau langsung P1 nih besok. Kita akan lihat saja. Yang jelas congratulations Fadli untuk P3 malam hari ini. Thank you Fadli. Siap Om. Itu dia dari Fadli Ramadan yang mendapatkan posisi 3 pada malam hari di round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship. Dan langsung aja nih kita akan berpindah ke posisi kedua kita yang dimana bisa dibilang menjadi MVP juga ya, dikarenakan from last to the second. Selamat malam Rai. Malam Om. Yes, gimana Rai race hari ini Rai? Start dari pole position tapi sayang sekali pembukaan lapnya kurang bisa dibilang kurang puas dikarenakan ternyata tadi terjatuh. Tapi masih bisa mendapatkan pace yang kencang, mendapatkan fastest lap dan yes bisa ngejar Fadli Ramadan di P2. Gimana Rai perasaannya untuk race hari ini Rai? Alhamdulillah sih Om masih bisa posisi 2. Tadi sih start emang jelek banget. Saya malah nge-spin Om. Mungkin gara-gara anti-wheel-nya Om. Tapi ya alhamdulillah masih bisa podium. Bisa comeback lah pokoknya. Yes. Epic comeback from Rai Juliansyah setelah di race sebelumnya juga mendapatkan hasil yang kurang baik dikarenakan disconnection. Tapi kali ini revenge for Rai Juliansyah yang mendapatkan second position walaupun terjatuh di awal balapan tadi. Congratulations Rai, moga saja di besok hari di main race mendapatkan hasil yang cukup lebih baik lagi. Mungkin menjadi race winner seperti di Harris kemarin bisa side by side dengan Mickey. Congratulations Rai untuk P2 hari ini dan thank you Rai. Siap, amin. Thank you Om. Itu dia dari Rai Juliansyah yang telah mendapatkan posisi kedua setelah terjatuh di awal balapan. Sekarang kita akan langsung berpindah aja nih ke race winner di Autodromo Internazionale del Mugello yang dimana ini menjadi hal unik di facecam tadi yang dimana P1 dan pakai helm ketika main nih, luar biasa. Selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Roris, ada suara? Ada masuk, nice. Dan yes langsung aja nih ke topik pembahasan yang kita mau tanyakan ini. Ini kepikiran apa nih race malam hari ini pakai helm ini? Dan juga gimana nih race hari ini? Apakah memang sesuai prediksi dan strategi seperti biasanya? Dikarenakan yes, ini Mugello kali ini benar-benar keguyur hujan nih. Gimana nih race hari ini Miki? Untuk race hari ini sebenarnya saya udah kalah secara pace, secara kualifikasi dari Raijul dan saya malah dapat durian runtuh ya dengan jatuhnya Raijul di T2 atau T1 gitu. Soalnya tadi tuh dia spin dulu, kalau nggak salah tuh kayaknya Raijul pakai TC4 sih. Soalnya kan kalau misalkan kita dry, kita pakai TC4, kalau misalkan dry ini tadi saya sempat latihan itu TC4 itu spin. Saya naikin ke TC5 dan alhamdulillah nggak spin, ya ada sih spin sedikit cuman ya lebih aman daripada TC4 dan balapan kali ini sebenarnya di sini lagi rame Om ya, lagi rame. Terus kebetulan ada teman saya datang. Itu sebenarnya bukan helm saya, kebetulan lagi rame, jadi saya nggak mau keganggu sama yang lain ya, saya pakai helm gitu Om, biar nggak terlalu berisik. Nah, ini kalau nggak percaya, ini benar banyak banget Om. Sebentar ya. Oh, ini di dalam. Lagi rame, luar biasa. Sebentar. Nah gitu Om, intinya saya pakai helm bukan berarti saya meremehin, tapi saya biar nggak kedengaran suara yang dari luar. Biar aja, jauh lebih fokus gitu ya, dikarenakan suasananya rame nih. Suasana lagi rame jauh. Ini strategi ini nggak cuma strategi in game doang, tapi out game-nya juga dapat nih strateginya biar bisa fokus gak kena berisik sama rame ini ya. Luar biasa sekali strateginya. Ini sudah the best sih, ini nggak cuma dari in game tapi out game-nya juga kepake ini strateginya. Luar biasa. Congratulations Om Miki untuk hari ini, best race for this tonight, dan moga saja di next race nanti bisa melanjutkan dominasi kembali Om Miki. Congratulations sekali lagi Om Miki dan thank you Om Miki. Sama-sama Bro Riz, selamat malam Om. Oke. Itu dia dari Miki Raiko dan Rai Juliansyah, dan juga ada Fadli Ramadan yang menempati podium zone kita di sprint race di kelas M1 PlayStation round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu untuk klasemen sementara setelah sprint race tadi yang dimana race-nya cukup bisa dibilang
Yes, this gonna be a difficult race tampaknya buat para rider yang biasa kita bisa lihat dominasi seorang Ross Kevin, dan maksudnya dominasi yang ketika berusaha untuk mengejar road terdepan, tapi nampaknya di race kali ini terlihat Ross Kevin benar-benar kesusahan untuk mengendalikan motor Hondanya, yang dimana Ross Kevin tadi kalau nggak salah finish di posisi keempat kalau nggak salah tadi, atau ketiga, keempat atau kelima, keempat kalau nggak salah tadi, yes keempat. Tapi yang jelas itu akan cukup untuk seorang Ross Kevin untuk mempertahankan second classman yang menggunakan untuk sementara ini. Ross Kevin di sebelum sprint race tadi mendapatkan di klasemen kedua, tapi apa kita lihat after di sprint race pada malam hari ini, dan kalian bisa lihat yes, still solid for Ross Kevin di posisi kedua, dan begitulah Miki Raikkonen dengan power point 322. Raung yang tidak mengikuti race pada malam hari ini masih solid berada di posisi ketiga, akan tetapi poinnya sama persis dengan seorang Ray Juliansyah di posisi keempat. This gonna be a fight for the third classement untuk Raung dan juga Ray Juliansyah for the next race. Dan Fadi Ramadan dengan podium ketiganya masih dibelah dari klasemen kelima. Bima Suriton di klasemen ke-6, Combat 55 di klasemen ke-7, Kiki Kins di klasemen ke-8, dan ada Zidan Agustian di klasemen ke-9. Menutup di klasemen M1 PlayStation. Dan itu dia untuk klasemen sementara after sprint race pada malam hari ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi nih, kita akan menyaksikan kelas M1 PC, yang dimana sesaat lagi kita akan menyaksikan hal tersebut. Tapi sebelum itu kita akan ada beberapa iklan dulu dan ada rehat sejenak. So buat kalian semua, jangan kemana-mana, tetap di Agung Tata Mandiri Championship.
Kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih di akhir dari pertengahan musim di round ke-10 Mugello, Italia. Setelah menyaksikan kelas M1 PlayStation barusan yang digelar dengan cuaca sangat basah, hujan deras, rintik-rintik banyak sekali. Sekarang kita akan menyaksikan untuk kelas M1 PC yang tentunya sudah tidak akan lama lagi. Sebelum itu kami berterima kasih kepada sponsor kami di tahun 2023 ini, ada Agung Tata Mandiri, serta media partner kami ada GPI dan juga Indo Motor Racing. Yang saat lagi kita akan menyaksikan untuk kelas M1 PC, tentunya akan menjadi balapan yang banyak sekali kejutan ya, sama juga dengan di M1 PlayStation barusan. Jadi tanpa berlama-lama kita akan lihat dulu untuk rider line up di kelas M1 PC, dan ini dia rider line up. Dan ini dia, kita sudah berada di track di Mugello, yang dimana kita masih berada di track yang sama, akan tetapi kita menyaksikan di kelas yang berbeda. This is M1 PC, yang dimana sesaat lagi kita akan menyaksikan race tersebut. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M1 PC. Setelah round ke-9 kemarin, yang dimana Andy Aul masih kokoh berada di klasemen pertama, disusul rekan timnya yaitu Tatego di klasemen kedua. Dipo Akbar berada di klasemen ketiga, dan Aki berada di klasemen 4. KY on the 5, Fadlur on the 6, Ozzy on the 7, Nabil Ashok on the 8, Bagus Budiman on the 9, and Germanos on the 10 yang berada di klasemen di posisi 10 di M1 PC. Yang dimana untuk klasemen selanjutnya, yang dimana untuk yaitu ada di klasemen 11 yaitu ada Bro Gaming dan Super Fight mantap di posisi 12, Rizky MP dan Ikamjo masih berada di posisi 15 dan 14, Farel Fristian dan Fauzi Hadi Bintoro menutup di klasemen 15 dan 16. Itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PC setelah round 9 kemarin di Heres, dan sekarang kita berada di round 10. Dimulai dari sprint race terlebih dahulu di Mugello, yang dimana untuk starting diri kita pada malam hari ini, Andy Aul akan memulai start di pole position, disusul oleh Tatego di posisi kedua, dan ada Dipo Akbar di posisi ketiga yang akan menutup di row pertama. Bro Gaming akan start dari posisi keempat, disusul oleh Aki di posisi kelima. Nabil Ashoki akan start dari posisi keenam menutup di row kedua. Untuk selanjutnya di row ketiga terlihat yaitu number 22, nampaknya dia adalah tak lain dan bukan mungkin Bagus Budiman, yes, Bagus Budiman, dan 86 itu mungkin adalah Fadlur, dan 20 itu KY. Jadi kita nih masih belum ada perpindahan transisi nih dari ini, dan yes, ini kita sudah melihat transisi yang mana ada Bagus Budiman, Fadlur, dan KY benar saja disusul oleh Kamjo, Germanos, dan juga Rizky MP. Dan itu dia untuk starting grid dari row pertama sampai ke row keempat. Yes, yang dimana Bagus Budiman akan start, dan hanya sampai situ aja untuk starting gridnya. Untuk tire compound yang terlihat cuaca pada malam hari ini di kelas yang berbeda, tetapi dengan hari yang sama,
Maka dari itu track masih terguyur dengan hujan yang cukup deras. Maka dari itu kita akan berfokus pada rain tire dan akan menyampingkan slick tire. Yang dimana rain tire untuk kedua ban front and rear itu hanya tersedia 2 compound saja, yaitu soft dan medium compound. Dan tentu dari karakteristik Mugello yang very long track ini, maka dari itu mungkin kita akan melihat para pembalap menggunakan label medium ataupun penggunaan compound yang bagian depan jauh lebih keras seperti medium soft. Mungkin itu akan menjadi compound kombinasi yang bisa bilang cukup perfect lah. Tapi kita tidak tahu apakah pembalap masing-masing ini menggunakan komposisi compoundnya seperti apa. Betul banget, jadi kita tentunya mungkin akan agak sedikit sulit ya untuk bisa menentukan pemilihan ban dari tiap rider karena list bannya di ban wet ini agak sulit untuk kita lihat, terutama karena warnanya yang mungkin kurang cerah ya. Karena kalau di slick tires mungkin kita bisa lihat untuk seenggaknya di soft sama hard ini menggunakan warna putih dan juga warna kuning. Jadi kalau selain itu pasti adalah medium yang bisa gampang banget kelihatan. Sementara untuk di sini softnya pakai warna biru dan birunya pun agak gelap gitu loh. Jadi agak sedikit nyaru sama warna bannya. Jadi itu akan agak sulit kita cerna, tapi kita lihat saja tentunya aksi-aksi dari para rider di kelas M1PC yang saat lagi akan memasuki track. Tentunya kayaknya masih dengan cuaca hujan dan potensialnya akan dengan tantangan yang sama dengan di kelas M1 PS barusan, yang dimana berhasil dimenangkan lagi-lagi oleh Nicky Raiko. Untuk sprint race ini harusnya menjadi sprint race victory ke-6 kalau nggak salah atau 8, gue tadi lupa ngitung kayaknya, kita harus segitu ya. Dan hari ini kalau misalkan Andy Au bisa perform sangat luar biasa seperti di race-race sebelumnya, atau mungkin seperti round 9 lebih tepatnya, bisa menjadi victory sprint ke 1, 2, 3, 4, bisa jadi ke-5 kayaknya untuk yang kali ini. Dan tentu saja kita akan menyaksikan kelas M1PC kembali lagi di Mugello, kembali lagi dengan cuaca yang hujan kayaknya. Jadi dan sekarang kayaknya surprisingly hanya ada 6 rider di kelas PC yang sangat berbeda ya dengan race-race sebelumnya, mungkin sampai di atas 10 rider, tapi hari ini hanya ada 6. Ini jadi mungkin salah satu faktornya adalah cuaca juga di Indonesia ini yang katanya sih banyak informasi sedang hujan juga di beberapa daerah. Bahkan tadi dari Fadur ya katanya sampai petirnya cukup kencang dan banyak. Jadi memutuskan untuk ngebalapan dulu deh bang, karena kayaknya emang ngeri juga nih kalau udah banyak petir, terutama mungkin juga koneksi akan tidak stabil dan cukup berbahaya juga. Apalagi kalau ke PC itu sekalinya nyamber kan bisa kena komputer, bisa langsung rusak ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk para rider juga bisa memutuskan sebuah wise choice untuk stay safe tentu ya. Dan juga salah satu daerah saya nih yang kena hujan, tapi untungnya petirnya tadi udah sekitar sore tadi ya. Jadi malamnya udah berhenti nih. Tinggal suara kodok-kodok yang kangkung ya. Biasanya kalau habis hujan suara kodok-kodok pasti berbunyi. Jadi finally kita daerah saya ini juga kedengaran juga suara kodoknya. Biasanya nggak pernah kedengar karena selalu panas. Dan juga itu dia begitu dengan di Mugello ternyata benar hal yang sama, bahkan badai untuk di Italia sana. Dan di race kita di Agung Tata Mandiri Championship kita menggunakan metode pemilihan cuaca itu tidak random dari kita, maksudnya melainkan itu memang dari cuaca aslinya yang mana kita copy paste atau benar-benar kita ikuti. Yang mana kalau misalkan di Italia di track Mugello itu hujan, ya kita di race juga akan membuat hal itu menjadi hujan. Jadi kita benar-benar sesuaikan alur cuacanya. Dan tentu saja itu akan menjadi hal yang jauh lebih menarik karena jadi para rider itu akan juga memiliki adaptasi yang mereka harus bisa adaptasi. Dikarenakan seperti di Jerez kemarin, Jerez atau ini kalau nggak salah Jerez atau di Phillip Island yang tiba-tiba Phillip Island ya benar, yang tiba-tiba flag to flag itu mereka mau nggak mau itu adaptasi. Dan juga begitu pula dengan di Mugello ini, tapi seharusnya Mugello mereka seharusnya sudah bisa beradaptasi dikarenakan mulai dari qualifying hujannya. Jadi tentu ini akan tetap menjadi challenging dikarenakan di kelas M1 PlayStation tadi juga kita melihat semua rider tuh jatuh kecuali Nicky Raiko doang. Jadi tentu ini akan menjadi sebuah still challenging race untuk di Mugello pada malam hari ini. Dan dengan cuaca yang seperti itu ya kita akan mungkin tidak bisa menebak nih siapa yang akan bisa finish di depan.
ya pun mungkin ada potensi bisa diserang oleh beberapa rider dengan kondisi hujan. Kita lihat saja ini dia semakin gelap nampaknya di Mugello sana, atau mungkin kita memang sedang di Mugello juga karena dengan kondisi hujan juga di daerah kita masing-masing. Tapi ini dia kita di starting grid ada Andy Aul start dari posisi depan, Latego menyusul posisi kedua, dan Diko Akbar mengisi row depan. The red light is on. Is it gonna be Andy Aul again or will be the other rider? Dan ini dia untuk round ke-10 off grid. Digo langsung saja melesat bersama Diko Akbar yang mendapatkan perfect start langsung menuju posisi terdepan. Ada Aki Duax yang absen dari race kemarin dan glitching dari seorang bagus. Will it be a red flag? I think it is gonna be a red flag. Betul saja kita mendapatkan red flag karena Bagus Budiman yang lagi-lagi setelah kedua kalinya kayaknya kita saksikan di start procedure dia harus terkena glitch Tron dan akhirnya mental sehingga menyeret Brook Gaming keluar dari balapan juga. Dan mungkin ini juga jadi salah satu faktor di mana hujan di daerah masing-masing ini bisa mempengaruhi sinyal ya, sehingga pada akhirnya tadi Bagus Budiman yang kita lihat harus melakukan atraksi Black Magic sehingga motornya terpental 2 kali di starting grid loh. Yes, dan tentu ini sangat disayangkan untuk seorang Dipo yang dimana memiliki start yang sangat-sangat baik dan juga start yang disaster untuk 2 Ducati sekaligus, yaitu Tatego dan juga Andy Aul yang dimana ya startnya sayang sekali kurang baik. Tapi kita lihat saja nih after the red flag, kita akan lihat kelanjutannya. Ya seakankah Dipo kembali mendapatkan perfect start atau mungkin hanya bisa barusan saja. Kita akan disayangkan sekali ya, itu sudah benar-benar wah kayaknya udah perfect chef kiss banget buat Diko Akbar. Tapi kita kembali ke starting grid. Red lights is back on setelah red flag. Akankah ada perubahan atau mungkin sama saja langsung saja melesat, dan betul saja Dipo tidak bisa mendapatkan start yang sama. Tapi sekarang Tatego yang berhasil melesat ke posisi terdepan. The Rising Star Champion kita Diko Akbar menuju posisi kedua. Ada Akido X di posisi ketiga, dan nampaknya Bagus Budiman sudah berhasil mendapat connection yang cukup stabil menuju turn Tatego akhirnya juga Diko Akbar berebutan posisi. Ada Diko Akbar yang harus terpental keluar track 4 wide. Kita lihat 3 wide dan nampaknya Andy Aul sekarang yang terpental sedikit dan is going down and out, harus terpental dan juga jatuh ke posisi ke-6 barusan di exit, dan juga Andrew Chicane menuju turn 4 dan juga turn ke-5. Ada Brook Gaming yang sedikit membajak sawah di Mugello, masih di track dengan cukup aman, memberikan Andy Aul posisi ketiga, di Akbar posisi kedua, dan juga Akido X memimpin jalannya balapan. Yes, tampaknya sayang sekali untuk seorang Tatego yang harus terlempar begitu saja dari battle tersebut yang tadi 3 rider berturut-turut sekaligus memasuki tikungan yang sama, dan tentu ini akan menjadi benefit seorang Aki yang langsung memimpin jalan balapan. Here we go, the replay antara mereka dua sempat terjadi dengan Aul, dan di next corner di turn ketiga terlihat Tatego ingin try to comeback tapi langsung terhadang oleh Brook Gaming, dan ada Dipo yang memasuki tikungan sama on the inside line membuat seorang Tatego nowhere to go dan harus terjatuh. Sementara ini Aki memiliki pace yang cukup bisa bilang cukup stabil dan langsung memimpin balapan. Tapi ingat, kita memiliki track record dari seorang Aki yang dimana Aki ketika leading the race sayang sekali selalu memiliki bad luck. Akankah di race kali ini dirinya akan bisa memperbaiki hal tersebut atau akan menjadi result yang sama? Sementara ini Dipo masih berada di posisi kedua untuk mengejar sang race leader kita, yaitu Akido X dan Aul yang sudah berhasil berada di posisi kedua setelah tadi di awal pembukaan start yang kurang cukup baik. Tatego sayang sekali harus memulai balapan dari posisi ke-6 setelah dirinya harus terjatuh di turn ketiga tadi, setelah dirinya ingin re-entry dari tikungan ketiga tadi, tapi sayang sekali sudah disambut oleh Brook Gaming dan Diko Akbar yang memasuki tikungan yang sama. Sementara ini Brook berada di posisi 4 yang berusaha untuk mengejar seorang Andy Aul, dan juga Diko Akbar yang berusaha untuk mengejar dari seorang Aki yang masih memimpin balapan di cuaca yang badai di Mugello pada malam hari ini. Yes, P1 to P5 yang sangat-sangat ketat, hampir di bawah 1 detik untuk jarak masing-masing ada dari posisi 1 sampai posisi ke-5. Diko Akbar juga Akido X sementara memimpin dengan cukup baik, tapi kita lihat juga Andy Aul di posisi ketiga sudah mulai closing up di 0,3 detik, sangat dekat sekali, dan juga pressure yang sangat luar biasa besar dipegang oleh Diko Akbar untuk bisa menahan lagi dari Andy Aul yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Kecepatannya memang sangat luar biasa, tapi apakah hujan ini menjadi penghadang bagi dirinya? Apalagi kita lihat juga dengan kondisi cuaca yang gelap ini, tentunya visual dari para rider akan sedikit terganggu ya, karena pastinya berbeda sekali dengan kondisi yang lebih terang. Atau mungkin menjadi benefit sendiri, karena biasanya kalau sirkuit terang ini glare dari si aspalnya biasanya sedikit menyilaukan, dan sekarang tidak ada sama sekali. Tapi adanya track yang licin justru memberikan tantangan
ke grip dari rider itu masing-masing. Sementara ini memasuki lap kedua atau di pertengahan lap kedua lebih tepatnya, dengan jarak yang masih sangat ketat sekali dari poin 1 sampai ke 5, hanya ada Tatego yang tertinggal sangat jauh setelah barusan harus terjatuh dan sekarang sedang berusaha sebaik mungkin untuk bisa setidaknya memasuki top 5. Dan ini dia sebuah replay versi slow motion after the incident yang dimulai dari turn kedua dari seorang Andy Aul, dan nampaknya dua Ducati di sini menjadi korban bisa dibilang ya, dua Ducati Lenovo, dan ditutup oleh Tatego. Kalian bisa lihat Tatego on the entry, tapi sayang sekali dua rider tersebut memasuki tikungan bersama membuat Tatego nowhere to go lagi, tidak bisa kembali mengangkat motornya dan Yes harus terjatuh. Dan Yes memulai start kembali race dari Pohimana dengan gap terpaut dengan pembalap di depannya itu bagus sih 4,4 detik. Sementara ini kita bisa lihat antara Dipo Akbar dan juga Andy Aul battle for the second position. Akankah ini akan menjadi battle yang sangat sengit menjadi first corner? Kita bersama Andy Aul di sini try to the sideline, tapi langsung dibaca dari seorang Dipo Akbar, menutup lining dari seorang Andy Aul supaya Andy Aul tidak bisa melewati dirinya, yaitu Dipo Akbar. Sementara ini juga Andy Aul melakukan fastest lap di lap ketiga, membuktikan bahwa sendiri mendapatkan pace yang cukup kencang, dan this is gonna be a very danger for Dipo dikarenakan tepat di belakangnya ada seorang Andy Aul. Sementara juga Aki masih try to fokus, akankah di sini Aki bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi di race sebelumnya, memimpin jalan balapan, tapi sayang selalu membuat kesalahan di akhir-akhir lap. Apakah seorang Aki bisa memfix, bisa dibilang memperbaiki kesalahan-kesalahannya, belajar dari kesalahannya, dan bisa stay until the finish line untuk seorang Aki yang bisa dibilang ini adalah salah satu legend kita di kejuaraan MotoGP Indonesia yang masih sampai sekarang bertanding di event 2023 sekarang, dan juga masih memimpin jalan balapan. Dan kita akan lihat saja ke depannya, akankah Aki masih bisa mempertahankan posisinya, ataupun Dipo ataupun juga Aul yang akan mengambil ahli posisi race leader selama ini telah dipimpin oleh Aki di lap ketiga ini. Yes, mungkin menjadi tantangan tersendiri ya bagi Aki 2S. Kita lihat di sebelah layar Racing Number 90, betul sekali, masih dengan ikonnya sendiri itu sangat rileks sekali dalam setiap balapan. Di belakang sana sementara itu ada pertarungan cukup ketat untuk perebutan posisi kedua, tapi kembali lagi tantangan tersendiri untuk Aki 2X yang harus bisa rileks, kalem, tapi juga harus bisa memprediksi serta memperhitungkan serangan demi serangan dari potensi yang mungkin dilakukan oleh Dipo Akbar dan juga Andy Aul posisi kedua, posisi ketiga, dan juga mungkin going wide untuk Andy Aul masuki random area, tapi nampaknya masih cukup aman, masih bisa back on track dan mengorbankan 1,4 detik sekarang tertinggal di belakang Dipo Akbar. Brugame tentunya mendapatkan benefit slipstream dan juga bisa melakukan overtake going on side by side into the main straight here in Mugello. Kita akan lihat apakah bisa Brugame, betul saja bisa, tapi the breaking moment akan menjadi kunci di sini untuk turn one going on into the hairpin. Nampaknya masih bisa di defense oleh Brugame. Going turn one sangat-sangat tajam sekali, exit yang pelan tentunya di sini, tapi kita langsung saja membanting ke kiri, chicane continuous di exit 2, 3, dan sekarang kita lihat Brugame berhasil masuk di podium zone dari lap keempat total 6 lap yang ada. Akankah ini menjadi maiden podium untuk Brugame yang kemarin pun sempat mendapatkan potensi untuk mendapat podium, tapi harus mendapatkan bad luck. Mungkin tidak jauh beda dengan Aki 2X yang di race kemarin harus menerima keadaan, tapi kita lihat saja sekarang hanya ada waktu yang sedikit lagi untuk menyelesaikan balapan. Tentunya konsistensi dan juga fokus adalah kunci setidaknya untuk bisa berada di podium zone dan setidaknya bisa finish di posisi pertama untuk Aki 2X. Sekarang memimpin dengan cukup baik, poin 4 detik, poin 3 detik di posisi terdepan dari Dipo Akbar yang sekarang menempati posisi kedua, dan kita lihat nampaknya sudah berhasil mengangkat 1 detik lebih bagi Tatego yang ada di posisi ke-6, dan yang akan nampaknya mungkin waktunya kurang ya untuk bisa mengejar lagi ke zona podium. Sekarang untuk seorang Tatego yang harus mendapatkan result yang cukup baik, tapi kita akan lihat saja ke depannya, di mana sayang sekali tersisa 2 lap lagi sebelum kita akan masuk ke final lap ini. Kita akan berfokus kepada row terdepan, yang dimana Brugame akankah ini akan menjadi podium perdananya di Agung Tata Mandiri Championship 2023, ataupun akan ditidak indahkan kembali seorang Andy Aul, dan sedikit cutting track di chicane di turn ke-14 tadi dari seorang Brugame yang membuat Brugame telah mengantongi 3 kali warning track limit, sama halnya seperti Dipo Akbar di posisi 2. Dan kita lihat menuju ke main straight, akankah di sini Andy Aul akan memanfaatkan power dari Desmos di GP23 miliknya untuk men-slipstreaming dari seorang Brugame. Let's see, kita akan lihat saja dimana kita onboard hotel dari seorang Brugame, seorang RSGP-nya going for the first corner. Apa yang kalian bisa lihat, Aul push on inside line, tapi there is the mistake, a big mistake for Brugame.
yang dimana Brook ingin mencicipi podium pertama, tapi nampaknya mencoba untuk lebih late break dari seorang Andy Aul, akan tetapi menjadi nightmare seorang Brook Gaming di first corner, dan nampaknya say goodbye untuk podium pada malam hari ini dari seorang Brook Gaming. Terlihat, kalian bisa lihat breaking point dari seorang Brook yang sangat-sangat very late, dan yes, tidak bisa mengontrol RSGP-nya ketika berada di entry the corner, membuat dirinya harus terjatuh, membuat Andy Aul berada di podium. So, sementara ini Aki juga memperkuat diri dan bagus di manis down, membuat sebuah Tatego berhasil naik ke posisi 4, dan akan kali sini akan menjadi sebuah final moment lagi di final lap nanti, dimana kita tidak tahu, semua hal masih bisa terjadi, yang dimana juga kita tidak menyangka bahwa Tatego mendapatkan durian runtuh, berada langsung naik ke posisi 4, dan juga Aki 2X yang memperkuat dirinya dengan gap menjadi 1 detik dari seorang Baba, dan juga mendapatkan fastest lap dari seorang Aki. Akankah ini akan menjadi race winner perdana untuk seorang Aki di Agung Tata Mandiri Championship 2023, yang mana kita sesaat lagi kita akan masuk ke final lap, dan mana Aki sudah melewati tikungan ke-12, going for the final chicane di turn 13 and also 14. Good apex dan juga chicane dari seorang Aki benar-benar rapi online, tapi tepat di belakangnya masih ada seorang Dipa Barat. There we go. Oh, careful Aki. Itu dia mistake di final lap. Begitu mulai dengan Dipa. Akankah ini memang sebuah strategi illusion untuk seorang Aki, sengaja membuat dirinya mistake dan membiarkan Dipa juga mengikuti racing lainnya. Yes, genjutsu dari Aki namanya berhasil memberikan Dipo juga mistake yang sama karena mengikuti line dari Aki 2X. Sedikit fakey ya kalau kita bisa bilang, tapi ya ini berhasil dengan cukup baik dan memberikan jarak yang cukup berarti 1,4 detik ke Dipo Akbar untuk sekarang ini. Dan ya sayang sekali untuk Brook Gaming barusan nampaknya terlalu terpressure ya bisa kita bilang, dan tidak Dipo is down. Juga Dipo, what is going on here, kembali lagi menjadi saksi Tatego is closing. Tikungan maut di 2 dan juga 3, bukan 45 tapi sekarang 2-3 untuk Dipo Akbar yang harus terjadi. This is the final lap, this is the moment. Akankah Tatego yang tadi ada di posisi terakhir bisa mendapatkan podium atau tidak? Tapi kita lihat dulu untuk tayangan ulangnya. Ini dia Dipo Akbar, the man himself, yang sekarang sebetulnya dari tadi udah cukup oke di posisi kedua, tapi tidak bisa menahan lagi laju motor yang harus kepleset. Dan kita lihat Tatego out of nowhere harus terjatuh lagi mungkin dan turun hingga ke posisi ke-6. Kita lihat tayangan ulang yang tadi tidak sempat tertangkap kamera di Casanova, nampaknya ada sedikit potensi untuk bisa mendapatkan high side nampaknya di tikungan yang kita sudah wanti-wanti ya. Turn ke-6 Casanova down the hill, chicane yang sangat-sangat tidak terlihat seperti chicane, tapi pada akhirnya sudah memakan korban pertama itu Tatego yang sekarang harus turun hingga posisi ke-6. Meanwhile Aki 2X saat lagi akan menyelesaikan race-nya, dan kita lihat sekali lagi replay dari Tatego yang sedang menuruni bukit ya barusan. Ya ini mungkin faktor trail braking yang tidak berhasil dengan mental begitu. Sangat-sangat perih sekali. Tapi kita akan kembali lagi ke main race yang dimana kayaknya sudah ada di tikungan terakhir, exit final corner mungkin. This is the Rain Monster himself. Akhirnya maiden victory untuk Aki 2X. It is an absolute win for Aprilia. Andy Aul berhasil finish di posisi kedua, ataukah Dipo Akbar yang berhasil finish di posisi kedua? It is an absolute question, big question mark untuk Dipo dan juga Andy Aul. Kita harus lihat di final result, dan ini dia maiden victory untuk Aki 2X, berhasil mengamankan podium terdepan di sprint race, dan apakah ada sedikit glitch untuk Dipo dan juga Andy Aul, but it is still a double podium untuk kedua tersebut. Andy Aul finish posisi kedua, ada Dipo Akbar finish di posisi ketiga. Brook Gaming nampaknya lagi-lagi harus mengurungkan posisi ketiganya atau podium zone-nya dan finish di posisi keempat. Ada Bagus Budiman finishing di posisi kelima, dan juga Tatego yang tadi kita kira bisa untuk menyerang Dipo Akbar, tapi nampaknya high side di Casanova harus mengakhiri race-nya kali ini di final lap loh tadi, dan harus terpental lagi terpental ke posisi ke-6. Ini dimana itu salah satu momen emas bagi Tatego untuk berada di podium kembali. Akan tetapi yes, ketika melihat di power mungkin dari seorang Tatego ingin try to push, tapi sayang sekali di Casanova tadi terlihat bahwa Tatego tiba-tiba terlempar begitu saja ketika ingin transisi masuk ke tikungan ke-7 after Casanova, membuat dirinya harus mengurungkan podiumnya pada malam hari ini, membuat finally kita bisa melihat Aki 2X berada
di posisi pertama di sprint race pada malam hari ini, setelah di beberapa race sebelumnya di Phillip Island sudah memimpin tapi terjatuh di first corner, di Jerez sudah memimpin terjatuh di second corner. Finally, this is the moment for Aki 2X memfix semua kesalahannya, memperbaiki segala kesalahannya dan mendapatkan hasil yang luar biasa di sprint race pada malam hari ini. Begitu dengan Andy Aul yang still good performance, masih berada di posisi kedua, dan juga seorang Dipo yang berhasil mendapatkan posisi dia. Tentu saja seperti biasa guys, sesaat lagi kita akan berpindah ke platformnya untuk bertanya-tanya, memasuki sesi interview kepada ketiga pembalap kita, yaitu ada Aki, Aul, dan juga Dipo. Dan sebelum itu kita berterima kasih selalu kepada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tahta Mandiri. Selaku menjadi sponsor utama kita, membuat event kita menjadi Agung Tahta Mandiri Championship Season 2023. Dan tak lupa juga ada media partner kita, ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Yang masih saat lagi kita akan berpindah ke platformnya, dan tentu saja akan didampingi oleh Om Aril untuk interview platformnya di kelas M1 PC. Yes, this is it untuk platformnya kita di kelas M1 PC. Please welcome Dipo Akbar, Andy Aul, dan juga Aki 2X. Mungkin kita akan langsung saja mulai dari yang hari ini menempati posisi ketiga, our Rising Star Champion. Please welcome Dipo Akbar. Selamat malam Dipo. Malam Om. Oke, another podium hari ini di sprint race, sangat-sangat luar biasa sekali. Sayangnya tadi ada potensi untuk bisa finishing posisi kedua, tapi chicane turn kedua, turn ketiga ini benar-benar tidak memaafkan sama sekali dan harus terpleset. Hingga ya pada akhirnya tetap ada di podium zone, masih dengan poin yang oke, tapi dia pasti agak sedikit memberikan luka yang kita tahu lah kayak gimana. Tapi ya, gimana tanggapannya untuk race hari ini, Dipo? Ya, alhamdulillah saya bisa balik ke kompetisi ini dengan bermain dengan lepas, karena sudah mengetahui tahun depan saya akan insya Allah masuk ke Global Series, tapi masih belum ada info apa-apa untuk sekarang, dan saya merasa sangat senang dan sangat berterima kasih juga pada semua yang sudah support. Dan untuk pada race ini tadi sebetulnya waktu di tikungan 2-3 ya, itu ada sedikit frame drop mungkin dari hari ini, kan koneksinya tidak terlalu bagus kepada untuk peserta yang lain juga. Tadi sempat ada yang kayak Fadlur gitu, dia masuk tapi harus absen karena kendala koneksi dan ya hal-hal seperti ini. Tapi ya ini di luar di luar kontrol saya dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya, we'll try better next race. Dan tadi keren banget pace-nya Om Aki, bisa leading dari awal ya. Dan ya, hopefully besok bisa mencetak hasil yang lebih baik lagi. Dan ya, we'll see you tomorrow. Bye-bye. Oke, Dipo, it is an absolute race, absolute P3. Best of luck untuk main race besok. Best of luck juga untuk Global Series nantinya. Selamat untuk podium ketiga hari ini. Selamat juga untuk Rising Star Championnya. Dan kita akan ketemu lagi besok di main race. Thank you, Dipo. Oke, that's it. Dipo Akbar hari ini finish di podium zone di posisi ketiga. Kita berpindah ke posisi kedua, yang biasanya ada di posisi pertama, sekarang harus turun dulu nih ke posisi kedua. Please welcome Andy Aul. Selamat malam Andy Aul. Selamat malam. Oke, Andy Aul hari ini nampaknya cukup menjadi race yang agak berat ya, dengan kondisi hujan, terus juga ya banyak tantangan. Tadi juga sempat terpental di awal-awal balapan, harus keluar track dan ya harus kembali lagi build up pace-nya, recovery lagi. Pada akhirnya berhasil menantang Dipo Akbar dan finish di posisi kedua. Gimana Om race-nya hari ini? Mana ya Om? Main aman aja sih di kondisi di cuaca hujan ini. Yang penting konsisten aja, tidak terlalu nge-push juga, karena seperti yang kita lihat tadi banyak yang jatuh karena pada nafsu semua. Aku lihat di track tadi overtake kiri kanan, wah gila sih. Terus di lap awal-awal itu ngelihat Tate jatuh juga, waduh bahaya nih. Mending amanin poin, konsisten aja, karena yang penting
Yang penting di depan Tatego sih. Yang penting di depan Tatego amanin poin, nggak harus juara 1 terus. Apalagi cuaca hujan begini rawan banget sih Om nge-push fastest lap, apalagi apa? Itu sih. Yang penting konsisten Om. Tidak terlalu nge-push, dan selamat juga Om Aki juara 1-nya. GG semua sih, Dipo juga dari awal ngikuti dari belakang, pace-nya pada kenceng semua. Jadi di tikungan terakhir sampai bikin kesalahan gara-gara mencoba ngikut terus di belakang Dipo sama Om Aki juga tadi. Tapi ya gitulah, disalip sama Bro Gaming. Dan Bro Gaming juga agak apa ya, kenceng juga sih karena sempat ngejauhin juga, tapi sayang banget crash sama banyak yang lain juga crash juga. Bagus Bunima sama Tati 2 kali crash juga. Itu sih Om, main aman aja. Oke ya, it is a solid point untuk Andial, solid position juga tentunya masih bisa mengamankan poin-poin untuk klasemen. Sekali lagi selamat Andi Aul hari ini di posisi kedua dulu, tapi kita lihat saja nanti di main race. Best of luck untuk main race nanti. Selamat untuk posisi kedua di sprint kali ini. Terima kasih Om Andi. Oke, itu dia Andi Aul hari ini yang ya mungkin agak beda ya dari race-race sebelumnya. Kita lihat sering di posisi satu terus, sekarang turun dulu nih kedua. Dan kita berpindah ke the man, the myth, the legend, the Rainmaster of Mugello. Please welcome Aki 2X. Selamat malam Om Aki. Malam. Oke, Om Aki hari ini akhirnya pecah telur juga ya. Setelah beberapa race sebelumnya sempat ada chance untuk bisa finish di posisi terdepan, tapi harus beberapa kali juga terkena bad luck hari ini di sprint dengan kondisi yang bisa kita bilang tidak mendukung ya untuk sebagian besar pembalap, tapi berhasil ditaklukkan dengan sangat luar biasa. Gimana Om race-nya hari ini? Ya bisa dibilang hoki sih ya. Soalnya sebenarnya di race kemarin tuh, waktu di race ya, di sprint race itu sebenarnya sih ada chance battle sama di awal sampai last lap ya. Cuman nggak hoki aja gitu, karena di T2-nya itu kena bump ya, kena bumpy. Jadi di crash. Dan sekarang dilihat dari race sebelumnya, pas saya leading tuh bisa ngatur ritme kan ya. Kadang kalau misalnya di belakang rider tuh agak kagok untuk ngatur ritme kayak di braking dan racing lainnya. Jadi kalau pas tadi tuh pas start ada kesempatan buat leading ya buru-buru ambil aja lah gitu. Jadi mungkin 2-3 lap leading, mungkin siapa tahu nanti di 4-5-nya ada yang salip ya nggak apa-apa lah. Tidaknya agak terlalu mengganggu gitu. Kalau misalnya di belakang rider tuh kadang 1-2 lap awal tuh kadang suka keganggu gitu. Apalagi pas hujan sekarang tuh susah emang. Ya sejauh ini sih oke lah, bisa dibilang. Paling itu aja sih. Oke, wah ya sangat luar biasa sekali. Dan ini memberikan 12 poin ke klasemen. Kayaknya semakin mendekati posisi podium di klasemen sementara nih, mengejar Dipo Akbar yang ada di posisi ketiga. Tapi ya well deserved untuk race hari ini. Luar biasa sekali performance-nya, leading the race all the way sampai finish line. Sekali lagi selamat Om Aki untuk race hari ini. A well deserved one. Best of luck nanti di main race. Kita ketemu lagi besok. Thank you Om Aki. Oke, sama-sama. Oke, that's it untuk top 3 rider kita di kelas One PC kali ini. Sangat-sangat luar biasa sekali para pembalap kita yang sudah membalap di kondisi hujan, baik di PlayStation ataupun PC barusan. Ini benar-benar memberikan tontonan yang luar biasa. Dan ya setelah ini kita seperti biasa akan melihat untuk perolehan poin klasemen sementara. Dan tadi kalau gue hitung ya ini harusnya Andi Aul masih bisa mempersolid lagi posisinya di klasemen teratas. Tatego mungkin akan ada sedikit penurunan poin atau ya agak semakin menjauh lah poinnya ke Andi Aul, tapi yang menjadi highlight mungkin adalah jarak poin antara Aki 2X dan juga Dipo Akbar yang kayaknya hanya terpaut selisih 10 poin aja nih. Dan kita lihat aja sesaat lagi untuk klasemen sementara yang mungkin sedang di setup juga nih supaya bisa ditampilkan sesegera mungkin. Om Boris gimana nih race hari ini? Benar-benar hujan-hujanan pol-polan dan ya udah nggak aneh ya kalau kita lihat banyak yang jatuh. Yes, yang seperti kita sebutkan di awal tadi, mana ini walaupun mereka sudah tahu ini akan menjadi hujan, tapi still
This is gonna be a challenging race, dan benar aja masih banyak rider tadi dan juga sempat ada magical moment ya di awal balapan before red flag tadi, di mana kita akan lihat setelah after sprint ini apakah akan mempengaruhi klasemen sementara. Yang jelas untuk Andy Aul masih still unbeatable, dan untuk seorang Tadeko masih tetap kokoh di posisi kedua dengan probable point tentu semakin menurun, yang awal semakin mendekat tapi menjadi 61 poin. Dipo Akbar masih tetap di posisi ketiga, akan tetapi kedatangan Aki berbeda 10 poin saja dari Aki kepada Dipo. Ini akan menjadi sebuah solid untuk seorang Aki dari kemenangannya pada malam hari ini. KY yang tidak membalap pada malam hari masih di posisi kelima, Fadlur berada di ke-6, Ozzy on the 7, Nabil on the 8, Bagus Budiman di posisi 9, dan ada Germanos di klasemen ke-10. Dan untuk klasemen selanjutnya itu ada Beru Gaming ya, sebenarnya Beru Gaming, dan ada Super Fires, Rizky MP dan Ikam Jo yang masih sampai penutup klasemen masih di posisi yang sama. Begitu dengan Farel Festian dan juga Fauzi Hadi Bintoro yang kita tidak bisa melihat kembali Fauzi Hadi Bintoro dari race pada malam hari, atau yang sering kita sapa Gribble Plastik ya. Betul sekali, dan ya itu dia akhir dari sprint race di hari Sabtu malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan race di malam minggu yang penuh hujan. Ini mungkin doa-doa para pemula sedang dijawah karena biasanya mendoakan hal seperti itu supaya hujan. Tapi ya, it is what it is, a nice race, a nice sprint race untuk menutup malam hari kita di Sabtu ini. Besok kita akan kembali lagi untuk menyaksikan main race di kelas M1. Masih di kelas M1 ya untuk PlayStation dan juga PC. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk stay tune bersama kami di pukul 9 malam. Kalau nggak salah besok nggak ada MotoGP ya, karena MotoGP masih akan ada di minggu depan untuk di Sepang Malaysia. Jadi ya kita besok akan full race di Motorsport Indonesia di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Untuk itu sprint race berakhir sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk semua rider yang sudah tampil sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh kru Motorsport Indonesia. Ada Broris dan juga Om Fernandoli selaku caster, race director dan juga camp director yang hari ini memandu jalannya balapan. Kita akan ketemu lagi besok di main race untuk kelas M1. Jadi untuk teman-teman semuanya sehat-sehat terus dan semoga bahagia selalu. Sampai jumpa di race berikutnya. See you guys in the next race.